Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Imamil muttaqin wa qaidil mujahidin. Habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosannya kita tetap memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta kita sampaikan salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang keajaiban bersedekah. Saudara-saudara, apakah makna sedekah? Ya, sedekah itu adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya, di luar kewajiban kita mengeluarkan zakat atau zakat fitrah. Besarnya sesuai dengan kemampuan yang mengeluarkannya. Jadi sedekah adalah satu amalan yang ada dalam agama kita, agama Islam. Sebaiknya ya tidak dipublikasikan apa yang kita berikan itu. Namun ada juga ya dalil yang membolehkan. Dengan sedekah kita akan mendapat banyak manfaat. Apa bentuk-bentuk sedekah? Ya, ini yang selalu disampaikan ada dua bentuk model sedekah. Bisa dalam bentuk materi maupun non materi. Kalau materi itu bisa dalam bentuk uang, makanan, barang-barang atau hewan ternak ya. Nah, kalau non materi itu biasanya ilmu pengetahuan ya atau ilmu agama. Ya bisa disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Tenaga, senyuman ya. Jadi senyuman adalah bagian dari sedekah. Ya, sebagaimana hadis riwayat Tirmizi, tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita membahas tentang beberapa keutamaan atau fadilah dari bersedekah. Ya, bahkan bisa kita sebut ada keajaiban dari sedekah ini. Yang pertama, ya, siapa yang mengeluarkan sedekah itu akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun dua malaikat. Lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian apalagi fadilahnya atau keajaibannya? Dilipat gandakan Allah bagi yang berinfak. Ini bisa kita lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirata wallahu yuhbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Ya, Masya Allah. Apalagi kelebihan-kelebihannya, ya, kita sengaja mencarinya agar kita termotivasi untuk mengeluarkan sedekah atau infak ini ya. Kelebihan lainnya akan menghapus kesalahan kita. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 271 artinya ya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali.
Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, nah, ini kadang-kadang sering jadi perbincangkan. Bolehkah dipublikasikan sedekah, ya, ataukah didiamkan, ya? Nah, ini jawabnya, ya. Masya Allah. Apalagi kelebihan-kelebihannya, ya, yaitu sedekah, ya, tidak mengurangi harta kita. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini hadisnya cukup pendek. Sedekah tidak mengurangi harta. Jadi yang kita keluarkan itu nggak perlu kita takut karena tidak mengurangi harta kita, bahkan ya dilipat gandakan. Kemudian di akhirat ya sedekah menaungi kita sebagaimana hadis riwayat Ahmad. Setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya selama di padang mahsyar sampai ada keputusan untuk manusia masuk surga atau nerakakah. Nah, selama posisi seperti itu, sedekah akan menaungi orang yang bersedekah di dunia. Masya Allah. Baik, saudara-saudara sekalian, ya, ada lagi hal yang menjadi fadilah yang luar biasa, ya, bahkan menjadi keajaiban dan banyak pengalaman orang-orang yang menyampaikannya. Apa itu? Ya, hadis riwayat Tabrani. Bersegeralah kalian mengeluarkan sedekah, karena sungguh bencana tidak dapat melewati sedekah. Ya, inilah makanya orang tua sering menganjurkan banyak bersedekah, ya, supaya tidak mendapatkan bencana-bencana. Masya Allah, ya. Jadi di samping sedekah, sebenarnya kalau dikelola dengan lebih baik, ya, dengan komunitas atau dengan lembaga, ini akan mendapatkan yang luar biasa, melahirkan kemaslahatan-kemaslahatan kepada umat, ya. Kenapa? Ya misalnya sedekah itu sebenarnya kalau kita lacak artinya sebenarnya dari bahasa Arab sodakoh. Berasal dari kata sidq, artinya kebenaran. Sedangkan menurut Basnas, ya badan zakat kita yang ada di negara kita, Badan Zakat Nasional, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi bukan seseorang saja yang mengeluarkan harta, tapi bisa badan usaha. Nah, jadi kalau udah badan usaha kan kadang-kadang lebih besar yang dikeluarkan dan orang-orang yang mendapatkannya bisa diklasifikasi. Ya, dengan banyaknya badan-badan amil zakat mengelola infak sedekah ini luar biasa. Maknanya luar biasa. Bisa mengentaskan ya berbagai kemiskinan yang ada sebenarnya. Perlulah kita support badan-badan amil zakat ini, ya. Kita bisa dengar di mana-mana ada lembaganya, ya. Nah, sebenarnya juga dalam sejarah kita pernah lihat di masa Umar bin Khattab, masalah zakat, infak, sedekah itu dikelola dengan baik sehingga bisa mengentaskan kemiskinan yang ada. Jadi nggak usah heran kalau dalam sejarah di masa Umar bin Khattab itu sudah sedikit yang miskin. Nah, lebih hebat lagi di masa cucunya Umar bin Abdul Aziz. Ya, dengan kelihayan, kemampuan beliau ya melakukan pekerjaan-pekerjaan ekonomi di masa beliau walaupun sedikit dalam pemerintahannya, itu tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat di masa itu, ya. Jadi orang-orang miskin, fakir sudah tuntas tidak ada lagi di bawah kepemimpinannya. Ini luar biasa, ya. Sehingga bagaimana memberikan sedekah? Terpaksa dicari di luar daerah, bukan di wilayah dia, ya. Nah, itulah kelebihan-kelebihan kalau kita mampu mengelola ya sistem ini dengan baik sehingga infak, sedekah, zakat dikelola dengan baik akan bisa mengentaskan ya kemiskinan yang ada di masyarakat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.